alihi wa sahbihi man rajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabihil kiram wa la hadrati a'immatil arba'atil mujtahidin wa la hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha wa la hadrati ghati hadha zaman wa sahibi hadha zaman wa awalihi wa sairi awliya'illahi ta'ala radiyallahu ta'ala anhum. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن أحب وسن إلينا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لحضرة الشيخ عبد المعطي محمد نووي بن عمر Al-Jawi Al-Bantani wa hadrati Syekh Al-Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita buka halaman 257. Masih menjelaskan tentang rukun haji. Yang pertama adalah ihram di miqat. Yang kedua adalah melaksanakan wukuf di Arafah. Dan yang ketiga adalah melaksanakan tawaf ifadah. Kalau kita urut-urut nih, kita biasanya nih kalau begini pelaksanaan haji itu kita udah ada di Mekah nih, semuanya tuh biasanya udah ada di Mekah, paling tidak anggap dah tanggal 8 gitu misalnya. Nah itu kemungkinan besar kira-kira menjelang siang atau pagi begitu, nah itu diberangkatkan. Tergantung dah, pemberangkatan itu tergantung suasananya. Tapi yang jelas kemungkinan besarnya udah ada di Arafah, yaitu semenjak sebelum zuhur udah ada di sana. Karena kemungkinan kan harus nyari tenda-tenda dulu tuh begitu. Kemungkinan besar sih dari tanggal 8 udah diantar ke sana ya. Nah, masuk zuhur, nah mulailah ya wukuf di situ ya. Terus berlangsung sampai besok subuh mestinya ya, atau waktunya diperpanjang sampai situ. Tapi kemungkinan besar jamaah haji udah diangkut ya ke Muzdalifah ya, bermalam di sana, nyari batu biasanya untuk besok pagi ke Mina ya, salat subuh di sana. Nanti kira-kira sudah terbit matahari, nah itu melontar jumroh ya. Kemungkinan besarnya nih jamaah haji kita itu di tanggal 10 itu tuh selesai jumroh ya. Kan nanti jumrah biasanya sampai tanggal 13 tuh ya, 12, 11, 12, 13 di hari tasyrik tuh. Nah ini tanggal 10 kemungkinan udah ada yang menuju ke Mekah lagi. Nah di Mekah ini itulah melaksanakan tawaf rukun yang dinamakan dengan tawaf ifadah namanya. Seperti biasa sih tawafnya ya, tawaf. Ada yang bilang enggak pakai sa'i lagi, ada juga yang bilang pakai sa'i. Nanti lihat aja dah ya, kalau memang kebetulan berangkat haji itu pembimbingnya bilang apa begitu ya. Kalau belum pernah sama sekali mendingan ikutin aja gitu ya. Kalau disuruh sa'i lagi ya sa'i, kalau enggak ya udah. Karena ada pendapat yang katanya kalau udah awalnya sudah umroh gitu ya, ya kan hajinya haji tamattu biasanya itu awalnya sudah umroh, maka belakangnya nanti
Yang wajib itu adalah tawafnya saja, ya, nggak usah diiringi dengan sa'i lagi. Tapi ada yang juga menyatakan tetap ada sa'i juga, ya. Nah, baru selesai sa'i, itu di tahallul. Ada yang menyebut namanya tahallul sughra, namanya tahallul kecil, ya. Nah, tahallul kecil itu kenapa? Karena belum semua pekerjaan-pekerjaan yang halal bisa totalitas kembali lagi. Artinya masih ada yang diharamkan. Di antaranya ya berhubungan tuh, ya, suami dan istri. Tapi dalam hal berpakaian bebas udah boleh, ya, udah boleh. Jadi berpakaian bebas udah boleh. Nah, nanti setelah tawaf ifadah selesai, diikuti dengan sa'i, terus tahallul. Nah, nanti balik lagi tuh ke Minah lagi, ya, balik lagi ke Minah, berarti untuk jumroh lagi tuh, kan ini baru tanggal 10 nih, ya, nanti tanggal 11, 12, 13. Ada yang menyatakan cukup boleh sampai tanggal 12 saja, tapi ada yang ambil afdolnya sampai tanggal 13. Kalau udah, ya, 11, 12, 13 selesai, udah, itu pelaksanaan ibadah haji udah selesai semua tuh, ya. Permasalahannya itu jarak haji dari Indonesia ke Mekah kan kagak seperti kita ke Rebelong masalahnya. Sehingga kita bisa pesen mobil gitu, ojek, pulang yuk gitu kan. Nungguin mobil, nungguin antrian, ya, pesawat dan lain sebagainya. Ya, sehingga kemungkinan besarnya tinggal, ya, nunggu giliran dah tuh, ya. Kalau dulunya kita kloter-kloter awal, ya, itu berarti udah di Madinah udah selesai itu, udah nggak ke Madinah lagi, ya. Tinggal nunggu beberapa waktu, ya, untuk melihat kapan jadwal penerbangan untuk kembali pulang. Tapi kalau kita datangnya di bagian akhir, ya, rombongan-rombongan akhir, kloter-kloter akhir. Nah, kloter akhir itu kemungkinan besarnya dia langsung ke Mekah, ya, ya, turunnya tergantung dah, mau bisa di Jeddah atau di mana begitu. Nah, biasanya dari pesawat itu udah langsung suruh pakaian ihram tuh, ya. Nah, nanti dari Jeddah langsung ke hotel, kemudian nanti langsung bikin umroh, ya. Jadi kemungkinan besarnya bisa jadi ke Ja'rana atau Hudaybiyah ngambil, atau memang di pesawat tuh udah langsung, ya, udah langsung ngambil mikot jadinya. Karena katanya daerah mikotnya nih itu dilewatin oleh pesawat gitu katanya. Sehingga di pesawat itu kita disuruh untuk pakai baju ihram. Nah, yang umrah juga begitu juga, umrah reguler biasa, ya. Kemarin adik saya itu Ihsan begitu dia, jadi pakai pakaian umrahnya tuh itu di pesawat jadinya. Nah, turun langsung ke Mekah gitu, ya. Nah, kalau yang kayak gitu berarti dia bikin haji dulu, ya, bikin haji dulu baru nanti umrahnya begitu, atau bisa jadi berbarengan. Nah, nanti selesai dia di situ baru dia ke Madinah untuk ngambil sholat arba'in. Kalau ini sih yang reguler, yang umum nih, kemungkinan besar kita nih yang tamattu biasanya, ya. Jadi habis udah selesai umrah dulu, tinggal di Mekah beberapa saat, masuk tanggal 9 sudah di Arafah, lalu kemudian wukuf di situ, ya, dan kemudian lanjutin dengan tawaf ifadah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqabbiluhu sekarang. Wa yuqabbiluhu in amkanahu taqbiluhu wa yastaqbiluhu ila intihaihi, ya. Dan boleh dan menciumnya jika memungkinkan untuk mencium Hajarul Aswad dan menghadapnya, ya, sampai selesai berdoanya. Sumaya ja'alul baita an yasarihi wa yamshi, lalu ia menjadikan Ka'bah ada di sisi kirinya dan kemudian dia berjalan. Fa idza wasala ilal hajari, dan apabila sampai dia ke Hajar Aswad,
wa amkanahu taqbiluhu qabbalahu, dan memungkinkan baginya untuk menciumnya, maka hendaknya dia menciumnya. Wa rijlahu qarinani, maka keadaan kakinya itu bersejajaran. Tsumma ya'udu ila halatihil ula, kemudian ia kembali kepada keadaannya yang pertama. Wa yaltafitu an yasarihi tsumma yamshi, kemudian ia nengok ya ke arah kirinya, kemudian berjalan. Fa in qabbalahu, jika ia menciumnya, wa masya, dan ia berjalan, qabla audihi, sebelum baliknya, ila halatil ula, kepada keadaan pertama, kama yaf'aluhu katsirun minal awami, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar oleh orang-orang awam, lam tasihha tawafatuhu, maka tidak sah tawafnya. Li tawafihi fi juz'in min hawa'il baiti, karena tawafnya di satu bagian dari ya keadaan atau area Baitullah. Jadi sebenarnya gini, Hajarul Aswad ini kalau gini nih ya, Ka'bah nih. Kira-kira nih Hajarul Aswad nih kemungkinannya ada di sini nih, ya. Itu di sini. Maka nih Hajarul Aswad adalah patokan untuk kita mulai untuk tawaf. Nah, biasanya juga di sebelah sononya lagi nih dikasih neon ya berwarna hijau, agak panjang gitu neonnya, supaya menjadi tanda kalau orang-orang yang mungkin nggak kelihatan Hajarul Aswadnya ngelihat neon hijaunya gitu untuk memulai itu. Nah, ini garis mulai jadinya di Hajarul Aswad. Yang benar begini kira-kira, kalau kita mau tawaf, maka Hajarul Aswad itu jadi startnya dan juga jadi akhirnya, ya putar. Nah, itu berarti satu gitu ya. Diminta 7 berarti 7 kali putaran, patokannya adalah Hajarul Aswad. Mulai ya, lalu selesai di sini berarti 1. Nah, apabila sudah memasuki tawaf, maka sebenarnya kita tidak dibenarkan dulu untuk menyenggol dah bagian apapun daripada Ka'bah tersebut, termasuk Hajarul Aswad gitu ya. Sunahnya itu nanti mencium kalau sudah selesai semuanya yang baik. Termasuk ada kaki penunjang Ka'bah tuh yang disebut dengan syajarwan namanya, itu juga termasuk yang tidak boleh disentuh ya. Jadi tetap menjadikan Ka'bah ada di sebelah kiri, tapi tidak boleh bersentuhan dengan Ka'bah dulu gitu ya. Nah, nanti udah selesailah dari tawaf gitu, baru kemudian berupaya untuk mencium Hajarul Aswad. Yang baik sih, yang enaknya tuh selesaikan dulu semuanya ya. Habis tawaf 7 kali, nah kesini kira-kira begini nih ya, ini Maqam Ibrahim. Yang paling baik kita sholat di sini kira-kira, kalau posisi dan keadaannya itu memungkinkan gitu ya. Jangan maksain mau sholat di sini juga sementara orang lagi penuh. Yang penting sholat sunnah tawaf di dalam masjid. Memang afdalnya ada di sekitar Maqam Ibrahim. Tapi kalau kagak muat, kagak bisa, ya di mana saja di sekitar Ka'bah. Perkara enteng, ya berat, susah, ya semua orang kelihatannya sih pengen, tapi belum tentu untuk bisa dapat. Kemudian kalau begitu apa yang ininya? Ya, kalau memang pengen banget dan pengen berusaha dengan istilahnya kemungkinan resiko ya desek-desekan, kesenggol orang, kesikut orang, siap gitu, ya silakan upayain. Tapi kalau tidak, itu pun sunnah saja ya, tenaga ya. Oh, itu beratnya luar biasa itu. Melawannya orang hitam-hitam semua, gede-gede tenaganya, badannya tinggi-tinggi. Kita seketek dia tuh kadang-kadang ya kan. Jadi jangan dipaksain. Berupaya menciumnya, memegang Ka'bahnya, termasuk syajar ada di dalam masjid. Walau ba'idan anil baiti, sekalipun ya jauh dari Baitullah, jauh dari Ka'bahnya gitu. Sekarang kan masjidnya udah lumayan diperlebar tuh, ya. Boleh nggak begitu?
Dulu Nabi pernah melaksanakan tawaf menggunakan onta. Nah, akhirnya dikiaskan, ya, tawafnya Nabi menggunakan onta menunjukkan bolehnya tawaf dengan mendekat kepada Ka'bah, ya, lebih utama. Afada dzalika ar-Ramli fi syarhi hadiyatin nasih, dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli, ya, dalam kitab Syarah Hadiyatun Nasih. Kita pahami juga nih, mungkin dekat dengan Ka'bah pada waktu tawaf, kalau ini dikarang-karang oleh ulama-ulama terdahulu, itu jangan-jangan pada waktu itu emang haji masih ratusan orang kali begitu dulu tuh, ya. Enggak seperti sekarang yang udah jutaan begitu. Dekat dan jauh hanya afdoliyah saja. Dalam arti kalau memang bisa, tidak terhalang, tidak ada masyaqqat, ya kan, tidak ada berat, ya, ya, apalagi kita juga bukan petugas lah yang memang istilahnya mandiri bisa jalan sendiri gitu, artinya itu udah posisi tahu begitu misalnya, ya udah silakan jalan, ya. Tapi kalau kita sendiri, ya, ya, contohnya baru pertama kali umroh, baru pertama kali haji, baru lagi juga pertama tawaf gitu. Jangan coba-coba misahin diri, ya. Ntar salah hitungan, ya kan? Ini udah berapa nih, ya kan? Repot aja jadinya, ya. Dia sendiri kagak ngitung. Kan kadang-kadang berpatokan sama mutawif tuh, ya. Nah, mutawif yang ngatur dan begitu, ya. Nah, itu untuk sementara yang baru pertama kali ikutin aja dulu, ya. Kalau udah merasa aman, merasa tahu, besok mau tawaf lagi sendiri, ya, mau umrah sendiri, silahkan gitu, ya. Nah, ini penting karena apa? Karena memang posisinya bukan kita doang, ya. Banyaknya bukan 100, 200, ya, ribuan bahkan jutaan gitu. Dan kita tidak bisa menduga dan menyatakan bahwa waktu-waktu yang kita duga itu adalah waktu kosong gitu. Saya mengatakan begini, waktu pernah umroh tuh, ya, musimnya musim panas, itu panasnya udah luar biasa banget itu, buat kita dah gitu, ya, patokan Indonesia gitu. Saya pikir gini nih, ini kemungkinan nih kalau panasnya kayak begini, orang mungkin kaget tawaf kali kalau zohor gitu, ya kan. Ya udah, saya nggak ngambil waktu yang ini dah, ya. Harapannya nih zohor itu orang pada istirahat kali begitu. Akhirnya sebelum zohor datang tuh, masya Allah, ya kan, jam 11-an aja tuh, kayaknya kalau dilihat dari jauh tuh Ka'bah, dah kagak ada pintu yang rengang gitu, kagak ada yang kosong sama sekali. Berarti jangan-jangan semua orang menduga begitu kali itu, ya, bebarengan tuh. Ada sejuta orang yang kira-kira datang hari itu tuh menduga nih, ya, ntar juga jam 12 orang pada kepanasan katanya begitu kan, kagak ada yang tawaf. Ternyata semuanya mungkin punya rencana begitu semua, ya. Wah, penuhnya luar biasa sekali, ya kan. Jadi jangan-jangan yang niatnya sama kita bukan kita doang, dan mungkin jumlahnya bukan saja ribuan, bukan saja puluhan ribu, bukan saja ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Jadi kalau kita bilang, ntar nih kali ini kosong, jangan-jangan ada sejuta orang tuh yang ngomong begitu tuh, ya kan, jam sekian terkosong tuh, ya kan. Akhirnya ya datang giliran semua yang punya niat segitu, datang bareng-bareng semua, ya kan. Ternyata akhirnya penuh juga gitu. Nah, ini berarti, ya, upaya untuk mencari afdoliyah itu bukan yang diutamakan, tapi yang lebih baik kita cari adalah sahnya dulu, ya. Nah, kalau udah umroh kita dah sah, nah, ya, kita nih pengen ngapain nih, ya, pengen nyium Hajarul Aswad, siap dengan resiko. Yang pertama desak-desakan, ya. Yang kedua pasti lama, pasti susah, pasti capek, ya. Dan jangan disangka kalau udah di depan Ka'bah orang tuh baik semua gitu, ya kan. Yang namanya nyikut, jeder, ya, siap-siap juga gitu. Ada tuh, ya kan. Kita udah di depan, tahu-tahu disikut muka kita, ya kan. Nah, ya, jadi harus siap kayak gitu, ya. Artinya itu kita jangan emosi di situ, ya kan, harus sabar sampai akhirnya kita bisa. Baik.
Wa yustaratu li sihhatihi aidan adamu sarfihi. Dan disyaratkan juga untuk sahnya tawaf tidak boleh memalingkan dari tawaf itu sendiri. Artinya tidak boleh berpaling dari pekerjaan tawaf. Apapun pekerjaannya yang pada intinya itu menghentikan tawaf itu begitu. Ya. Atau ada pada tempat di tawaf tapi bukan untuk melaksanakan tawaf gitu. Ya. Lagi tawaf ingat tasnya ditaruh mana ya begitu ya. Akhirnya taruh dah nyari tas dulu gitu misalnya. Nah, itu berarti dia kalau begitu sudah memalingkan ya, mengalihkan pekerjaan tawaf kepada pekerjaan yang lain. Nah, ini termasuk yang dilarang. Kecuali kalau sekedar batal. Ya. Batal itu masih bisa dilanjutkan. Dan yang namanya batal itu batal wudu nih ya. Itu tidak menjadikan jumlah aturan itu hilang gitu. Jadi kita misalnya pertama selesai, kedua selesai, ketiga selesai, yang mau keempat kentut gitu, batal. Nanti kita cari dah tempat wudhu. Nah, mulai dari mana? Lanjutin lagi gitu ya. Tadi udah 3 nih ya, sekarang yang keempat gitu. Karena apa? Karena memang kita batal itu bukan untuk ya kan, mau nggak mau kan harus wudhu jadinya kalau begitu. Nah, berwudhu itu bukan untuk mengalihkan tawaf, bukan untuk menyelesaikan tawaf, mencari pekerjaan yang lain gitu. Kata labi gharimin ya, seperti ya mencari orang yang berhutang. Iya, kita lagi di pesawat kali segala macam ya kan, ada orang minjem duit sama kita. Pak minjem duit dah barang 500.000, saya kehilangan duit nih, kita kasih. Pas lagi tawaf nyari orangnya, tuh di mana itu orang yang minjem duit sama gua nggak ketemu-temu. Ya, lagi tawaf nyari orang, ya kan? Orang bukan satu di situ ya, bisa nggak ketemu-temu akhirnya gitu. Fa in sarrafahu, jika ia mengalihkan tawaf kepada pekerjaan yang lain, in qata'a, maka putus tawafnya. Berarti dia harus mulai dari mana? Dari awal lagi kalau begitu. Nah, ini yang bahayanya nih. Kenapa? Karena dia memutuskannya ya kepada pekerjaan yang lain. Kalau tadi sekedar berwudu ya kan nggak jadi masalah. Ngobrol pun, berhenti pun, kalau tidak ada niat untuk memutuskannya dan mencari pekerjaan yang lain nggak jadi masalah. Kita kemungkinannya ya yang bisa saya bayangkan tuh dari Madinah itu biasanya kalau yang normal nih dari Madinah itu kemungkinan besarnya habis zuhur tuh biasanya tuh ya. Nah, perjalanan dari Madinah ke Mekah itu hampir 10 jam lah begitu ya, hampir lebih kurang. Itu kan perjalanannya panjang banget tuh, mungkin capek, lelah segala macam. Sampai di Mekah kan udah malam kalau begitu ya. Udah niat ihram, jalan jauh, capek. Nah, itu kan udah disuruh umrah tuh, udah disuruh bikin umrah tuh oleh mutawifnya atau travelnya gitu kan. Karena itu adalah masuk umrah pertama kali, tawafnya bisa jadi tawaf kudum tuh jadinya kan. Nah, maka ini wajib. Kemungkinan besarnya capek, jalan dari Zohor ya kan sampai sono jam 10 gitu. Ya walaupun makan sih segala macam, tapi kemungkinan besar lelah lah kita. Akhirnya kita paksain dah, oke, tawaf. Nah, tawaf 1 penuh kali mungkin orang. Tawaf 2, wah lelahnya udah luar biasa, ngantuk, capek. Boleh nggak berhenti dulu? Boleh. Istirahat dulu, duduk dulu, minum dulu juga masih boleh, ya kan? Kalau kita punya yang bisa dimakan kali dikit-dikit, yang bisa kita umpet-umpetin kali begitu buat nambah tenaga, taruh dah punya korma 2-3 biji gitu, makan aja nggak apa-apa, ya kan. Ada orang yang bisa kita ajak ngobrol, bisa masih ngobrol, tapi jangan punya niat untuk menghentikannya atau mengalihkannya kepada pekerjaan yang lain. Silakan aja dah duduk barang 15 menit sampai setengah jam, sampai kapan juga kalau seandainya masih memungkinkan terusin lagi nanti nggak jadi masalah. Capek banget nih, ya duduk lu dah sejam dulu gitu ngabisin apa segala macam. Tetap berada di masjid situ ya, di pinggir-pinggir Ka'bah gitu. Nah, udah enak badan, udah terusin lagi tuh.
Ya, tadi udah berapa tuh? Udah 2, masih ada 5 lagi. Terusin. Tapi tidak niat untuk mengalihkannya kepada pekerjaan yang lain untuk memutuskan tawaf. Ya, nggak apa-apa. Karena ya, walaupun tawaf itu sama seperti sholat, tapi boleh ngobrol, ya, boleh makan, boleh minum, ya, kemudian boleh berhenti dulu kalau capek dan lain sebagainya. Tidak sedikit sih di sana ada orang-orang yang nyiapin kurma-kurma bagus gitu. Kalau di dalam tuh biasanya nggak ada yang ngasih kurma jelek. Kalau di dalam Ka'bah tuh ya ada orang-orang yang istilahnya bersedekah gitu kan, gitu, tempatnya bagus, kurmanya juga kurma bagus. Nah, kita diperintahkan atau diminta untuk ngambil lah ya 2-3 biji gitu, ambil aja nggak apa-apa. Juga aidon niyatuhu, adanya niat ilam yashmalhu nusukun, niat tawaf jika dia tidak masuk dalam kategori ibadah haji dan umrah. Jadi kalau kita satu paket nih, umrah tuh namanya, kan di dalamnya ada ihram, ada ihram tuh dari mikot ya, lalu ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul. Itu kan 4 ini nggak bisa hilang nih setiap kali kita umrah. Nah, maka di waktu kita di mikot itu namanya kita udah niat gitu ya. Saya niat ya untuk melaksanakan umroh, dah gampangnya begitu ya. Nah, berarti yang disebut dengan umroh itu adalah keseluruhan yang diniatkan tadi. Apa? Ya tawaf, ya sa'i, ya tahallul. Itu namanya ya umroh. Tidak lagi dibutuhkan pada setiap unsur-unsurnya untuk niat lagi gitu. Kalau itu udah masuk dalam satu paket ibadah. Sama seperti kita sholat. Di dalam sholat, mulai dari baca takbir, itu mulai itu ya. Maka terus Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, salam, sampai semuanya selesai. Nggak dibutuhkan niat lagi per rukunnya. Saya niat sujud, saya niat duduk, ya kan? Saya niat salam gitu misalnya. Ya, niat melulu kalau begitu ya kan. Kenapa? Udah ada di atas niat yang menjadikan satu sholat itu satu paket semuanya dalam satu niat. Nah, jadi kalau kita niat masuk tawaf itu dalam kategori nusuk kita, dalam kategori umroh atau haji, ya, maka tawafnya nggak usah niat lagi, ya. Bisa nggak tawaf itu bukan bagian daripada nusuk, bukan bagian daripada umroh dan haji? Bisa. Tawaf sunnah misalnya, atau sekedar tawaf nazar gitu ya. Maka ketika dia cuman ya itunya aja gitu, cuman tawaf doang itu. Nah, di situ baru ada keharusan untuk niat. Supaya tawaf itu masuk dalam kategori ibadah ya. Kemungkinan besar sih masuk dalam kategori ibadah sunnah gitu ya. Nah, tawaf sunnah kalau begitu. Kalau tawaf wajib pasti dah tuh dia ya masuk dalam paket umroh atau paket haji gitu ya. Wa fi tawafil wada, dan dalam tawaf wada, tawaf ya, tawaf perpisahan. Ingat nih, tawaf perpisahan sebenarnya bukan tawaf pengen pulang doang gitu. Tawaf apabila kita ada di kawasan Masjidil Haram lalu ingin keluar ke tanah halal, mau ngapain ke ya, itu mestinya tawaf wada dulu. Kalau pulang siapa lagi ya kan, selesai umrah nih pulang ya, apakah langsung ke tanah air atau mungkin ke Madinah dulu, tergantung pola umrahnya begitu. Itu pasti banget kita dimintakan untuk tawaf wada, dan itu memang tawaf doang udah. Nah, maka tawaf ini kudu ada niat secara khusus kalau gitu. Kalau tadi tuh kita udah selesai umroh, ya, udah selesai dah tuh. Nah, misalnya malam ini udah istirahat, besok pagi pengen tawaf lagi, ya, tawafnya tawaf sunnah kalau begitu. Nah, itu juga disyaratkan untuk
niat. Karena apa? Karena sekarang tawaf itu menjadi ibadah yang mustaqil, ya, ibadah yang menyendiri, yang tersendiri, tidak masuk dalam kategori paket umroh atau paket haji, gitu ya. Wa fi tawafil wada'i khilafun, dan dalam tawaf wada itu ada perbedaan pendapat, wa abhasun, dan juga ada pembahasan. Walladzi yattajihu i'timaduhu, dan yang dijadikan sebagai pegangan, annahu in waqa'a aqiban nusuk, jika sesungguhnya tawaf wada itu masuk dan terjadi akibat atau mengiringi nusuk, ya, mengiringi ibadah haji dan umrah, lam tajib lahu niyatun, maka tidak diperintahkan untuk niat. Li'annahu hina idin min tawabi'in nusuki, karena ketika ini tawaf wada masuk dalam kategori, ya, mengikuti ibadah haji atau umrah. Wa huwa kat taslimati tsaniyah minas salati, dia sama seperti salam kedua daripada salat. Salam kedua daripada salat emang kita niat dulu gitu. Saya niat salam lillahi ta'ala, assalamualaikum. Kan tidak, ya. Jadi kalau tawaf wada itu masuk dalam kategori paket umrohnya, ya udah, nggak usah niat lagi, langsung saja melaksanakan tawaf. Jadi kemungkinan besar sih, ya, tawaf yang diniatkan itu kalau dia adalah betul-betul, ya, niat apa, tawaf yang sifatnya mustaqil, ya, dia niat apa, pelaksananya cuma sendiri doang gitu, tidak dibarengi dengan umroh, tidak dibarengi dengan haji gitu. Wahina idin fala yunafi kaunuhu laisa minal manasiki inda syaikhaini, dan ketika ini maka tidak menafikan keberadaan tawaf tidak masuk dalam kategori manasik inda syaikhaini, menurut, ya, Imam Rafi dan Imam Nawawi. Wa illam yaqa aqibahu wajabat an-niyatu, dan jika tawaf tersebut tidak masuk akibat daripada, ya, ibadah yang lainnya, akibat daripada nusuk atau belakang akhir daripada nusuk, wajabatin niyatu, maka diwajibkan untuk, ya, li'annahu mustaqillun, karena kalau begitu tawaf itu namanya ibadah mustaqil, ibadah yang mandiri. Afada dzalika Ibnu Hajar fi Fathil Jawad, demikian dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Jawad. Nah, ya, jadi kalau kita niatnya tidak masuk dalam kategori umroh atau haji, berarti tawaf itu adalah tawaf sendiri kalau gitu. Baik, rukun yang keempat adalah sa'i antara Safa dan umrah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin wa salatal hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa auladana wa banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair. La taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair wa qulubana qulubahum mutal 'arifin wahdina wa yamsiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.